Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtassu bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanat kas-saja'ati wal jara'ati wal quwwati wal judi wal syafaqati wa ghairiha siwal ilmi. Wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu, halaman 10 oke. Halaman 9 Tendene PDF halaman 9, tendene file ini halaman 10. Wa syaraful ilmi utawi mulyane ilmu la yakhfa iku ora samar apa syaraful ilmi ala ahadin ing atase wong suwiji. Idhuwa krana utawi al ilmu iku al mukhtassu kang den khususake bil insaniyati kelawan manusa. Bi anna jami'al khisali krana sak temene sakabehane pira-pira pakerti siwal ilmi kang saliyane ilmu yastariku iku sekutonan piha ing dalem al khisal al insanu sapa manusa wasa irul hayawanati lan sekerene pira-pira hayawan kasyajaati kaya kendel wal jarwaati lan wani wal quwwati lan kuat wal judi lan rumo memberikan sesuatu wasyafaqati lan welas kasih sayang wa ghairi halan liyane sajaah jaroah kuwah wal jud wasyafaqasi wal ilmi saliyane ilmu. Wa bihi lan kelawan al ilmu adhara mertelaake Allahu sinten Allah taala maha luhur sinten Allah fadla Adam ing keutamaane Nabi Adam alaihi salam iku ing atase Nabi Adam assalam utawi tambahe keselamatan alal malaikati ing atase pira-pira malaikat wa amara lan perintah sinten Allah hum ing malaikah disujud di kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Kemarin kita bahas tentang hakikatnya ilmu. Untuk yang selanjutnya ini kita bahas tentang mulianya ilmu. Ilmu itu sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan ilmu pengetahuan inilah Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dengan ilmu inilah Allah memberikan kepercayaan manusia yang mengatur dalam kehidupan di bumi ini. Hal tersebut membuat bukti sebagai bukti bahwa ilmu itu merupakan sebuah kemuliaan yang harus kita hargai. Dalam kehidupan kita ini kita juga sering disuruh untuk menghormati orang yang berilmu. Jadi ada beberapa hal yang dalam syariat kita dituntut untuk menghormati, di antaranya ya terhadap orang tua karena umurnya, dengan orang tua kita karena tanggung jawabnya terhadap kita, dengan guru kita karena ilmunya yang diberikan kepada kita, atau bahkan dengan orang lain yang berilmu karena orang tersebut memiliki ilmu yang kita hargai. Sama-sama manusia, sama-sama tidak punya ilmu ya,
kita merasa sama konco sehingga kita biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sudah ada kelebihan yang lain, dia menjadi seorang yang punya ilmu, yang sering menyampaikan ilmunya, maka kemudian kita akan punya perasaan yang berbeda, yang dibedakan karena ilmunya. Maka di sini juga disampaikan bahwa yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lain adalah ilmu, karena untuk selain ilmu semuanya dianggap sama. Kalau orang bilang manusia punya keberanian, bukankah hewan yang lain juga punya keberanian? Bahkan kadang-kadang manusia dengan hewan itu lebih berani hewan. Oke, sampean itu nak wis bengi disuruh ke kuburan sendiri, kira-kira berani boten Bu? Nek padahal ning kuburan wakeh hewan sing dhewean kalau bingung. Mergo napa? Mergo sampeyan ngerti, duwe ilmu, duwe pikiran, ngerti nang kuburan itu akeh hantune yang akhire wedi. Nah jenenge kodhok kan gak ono mikir ono hantu, enggak ada pikiran begitu. Meskipun kadang-kadang pikiran kita itu sebenarnya kalau kita pikir kadang-kadang gak nyambung. Yang kodhok-kodhok makhluk hantu lho gak nyokot, jane ngene aja. Bukti sing membahayakan itu hewan-hewan yang buas mestinya, tapi kadang kita lebih takut pada hantu daripada binatang buas. Baik, Allah di sini juga mengingatkan bahwa kelebihan Nabi Adam dengan malaikat itu juga karena ilmu. Kita tahu dalam sejarah nih tentang Al-Quran, pertama kali ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu kan disampaikan kepada malaikat ya, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Disampaikan dulu oleh Allah kepada malaikat kalau Allah akan membuat khalifah di bumi. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat menyampaikan, ya Allah, akankah engkau membuat makhluk di bumi yang akan membuat kerusakan dan saling membunuh? Terus diteruskan gimana itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat merasa kami ini orang yang senantiasa mengagungkanmu, yang senantiasa bertaat kepadamu. Di sini para mufassir banyak yang memberikan pengertian. Di satu sisi bahasanya lah ya Allah membuat makhluk langsung digawe ning donya ngono ae, gak usah ngomong karo malaikat kan gak masalah, itu hanya Allah. Namun kemudian dari sisi pendidikan kita akan bisa melihat bahwa di saat kita ingin membuat sesuatu yang kadang-kadang dari pihak lain itu belum tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, daripada nanti setelah terjadi baru diprotes, sebelumnya kita kenalkan dulu alasan, latar belakang dan lain sebagainya, sehingga mereka mengetahui mana kelebihan seseorang yang dipilih daripada kita, sehingga nanti setelah berjalan kita sudah tidak layak untuk mempertanyakan lagi. Makanya ketika malaikat merasa dirinya makhluk yang paling taat kepada Allah, disampaikan kepada Allah, maka kemudian Allah menyampaikan qala, terusnya gimana itu? Penurut disulat malah tak lalu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini tak apa lagi dapat tenanan ya di pedut tengah nih gak iso kudu sebagainya wis ngarep ae. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyampaikan, saya tahu apa yang tidak engkau ketahui.
Terus kemudian dilanjutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terus kemudian Allah memberikan pengetahuan terhadap malaikat, terhadap siapa? Nabi Adam. Terus menyuruh malaikat untuk menyampaikan yang kamu ketahui apa ya. Ketika malaikat tidak tahu apa-apa kecuali hanya yang Allah ketahui, yang Allah berikan tahu kepadanya, maka kemudian siapa? Nabi Adam disampaikan untuk apa yang telah diajarkan oleh Allah. Banyak tahu hal. Disitulah perbedaan antara malaikat dengan Nabi Adam ya, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam lah yang layak untuk dijadikan khalifah di bumi. Ini nanti kalau kita kembangkan ya, itu banyak sekali ya, di antaranya di ayat tersebut sing jarene Darwin, manusia itu dulunya kerang ya. Sama setuju nih? Ini setuju ya, bapaknya sampean itu. Niku ada yang mengartikan loh, bisa jadi sebelum Nabi Adam itu memang ada hewan yang seperti manusia yang kemudian diklaim oleh Darwin bahwa itu adalah nenek moyang manusia. Tapi yang pasti kita harus meyakini bahwa teori Al-Quran jelas yang paling benar, karena itu disampaikan oleh Allah yang menciptakan kehidupan. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa malaikat menyampaikan, akankah engkau membuat makhluk yang membuat kerusakan di bumi? Itu artinya apa? Berarti malaikat pernah melihat barangkali ya, sebagai dasar bahwa sebelum Nabi Adam itu sudah pernah makhluk di bumi yang membuat kerusakan dan saling membunuh. Terus kemudian Allah ketika menyampaikan akan membuat makhluk di bumi itu, malaikat mengingatkan kembali atau teringat kembali dengan kejadian sebelumnya yang sudah pernah terjadi. Ada makhluk di bumi yang saling membunuh dan membuat kerusakan. Nah ini barangkali yang ditemukan oleh Darwin dianggap nenek moyang manusia, karena ternyata secara fosil yang ditemukan ya, jarah manusia dengan makhluk yang ditemukan itu lebih dahulu makhluk yang ditemukan. Artinya keterbatasan pikiran manusia hanya bisa menjangkau ini ada fosil lebih tua daripada manusia. Bisa jadi manusia dulunya itu awalnya ya itu. Tapi juga di Al-Quran disampaikan bukan, manusia itu pertama kali yang dibuat oleh Allah adalah Nabi Adam sebagai manusia, bukan dari hewan yang lainnya. Terus disampaikan oleh malaikat dulu sebelum Nabi Adam itu ada makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Ya karena malaikat mengatakan seperti itu ada dasarnya bahwa di bumi pernah ada makhluk yang membuat kerusakan. Ini sebagian ada yang mengartikan demikian. Sehingga kalau kita padukan antara teori Darwin dengan Al-Quran, bisa jadi memang serupa. Hanya saja kalau Darwin mengatakan sebelum manusia itu adalah ayahnya manusia, tapi kalau di teori Al-Quran tetap mengatakan Nabi Adam adalah orang pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah. Baik, dengan akal manusia maka manusia bisa menerima ilmu. Dengan ilmu inilah sebesar apa kita mau dihargai, maka sebesar ilmu yang kita miliki itu nanti kita layak untuk dihargai. Kalau ilmunya itu bisa, ini bahasa dimuliakan lebih, bukan bahasa yang lainnya. Kalau ilmunya kita bisa mengajarkan Iqra atau qiraati atau baca Al-Quran barangkali, maka sebesar itulah dalam kehidupan kita akan dihargai oleh anak-anak yang kita ajar. Tidak sampai kepada dihargai oleh orang-orang yang strata sosialnya lebih tinggi, karena memang rasanya kita hanya mampu untuk menyampaikan ilmu batas cara membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya nanti kita punya ilmu yang bisa memahami Al-Quran dalam penafsiran dan mengeluarkan hukum, bisa jadi yang menghormati kita akan lebih banyak, akan lebih tinggi, akan lebih
Ya, orang-orang yang secara strata sosialnya lebih tinggi kedudukannya. Ya, mereka yang tidak paham Al-Quran akan segan dengan kita. Ya, mereka bisa baca, bisa, tapi nggak paham, maka segan dengan orang yang bisa memahaminya dan seterusnya. Saya mengatakan sebagai posisi kehormatan yang bisa kita dapatkan, bukan sebagai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah menyinggung dan menyangkut nilai kehormatan di sisi Allah, belum tentu orang yang mengajarkan ilmu tinggi lebih mulia di sisi Allah dibandingkan yang mengajarkan baca Al-Quran. Sehingga kalau masalah ya di sisi Allah itu nilainya tidak sekedar seberapa banyak sedekah kita, seberapa besar nilai yang kita berikan, namun seberapa ikhlas kita berbuat dan seberapa sungguh-sungguh kita dalam berbuat. Bisa jadi orang yang mengajarkan baca Al-Quran akan lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang mengajarkan tafsir Al-Quran, karena ada sisi lain yang perlu kita pertimbangkan. Nah, dari sinilah kita tidak perlu merasa kecil hati ketika kita berhadapan terkait dengan nilai ibadah apa yang kita ajarkan. Yang perlu, yang pasti adalah seberapa keikhlasan kita mengajar, seberapa kesungguhan kita mengajar, sehingga itulah nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang orang yang sudah ilmunya tinggi itu ya sombongnya juga lebih tinggi gitu loh ya. Kalau ada orang yang menyombongkan ilmunya, maka dia akan lupa bahwa ilmu itu milik Allah, hanya titipan bagi kita. Kalau orang dititipi kok menyombongkan titipannya, itu orang yang tidak tahu diri. Sama, sampean pernah melihat tukang parkir di pasar gitu? Berapa sepeda yang harus dia jaga? Banyak sekali ya, full saat parkiran bisa 10, bisa 20. Itu kalau dia menyombongkan seakan-akan miliknya, diguyu kan wong sak pasar. Kon niku banggane nggone sapa iku lho titipan nggone wong. Awakmu iku kuli, ya, nunggui sepeda. Lah kenapa kamu banggakan apa yang menjadi milik orang lain? Ini dalam gambaran kehidupan kita terkait dengan harta bisa seperti itu. Ilmu juga demikian kurang lebihnya. Kalau kita mau menyadari bahwa hidup kita ini siapa, apa yang kita dapatkan itu dari siapa, sebagai apa, maka kita akan menyadari semua ilmu yang kita miliki adalah titipan Allah. Kalau memang itu titipan, kenapa kamu banggakan, kamu sombongkan? Yang ada itu kita syukuri untuk kemudian kita jalankan, kita sesuaikan, kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah suruh terhadap kita yang dititipi ilmunya. Itu mestinya. Makanya yang benar itu ilmu apapun yang Allah titipkan kepada kita, mari kita syukuri, kita sesuaikan, kita berikan, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nggak perlu malu karena memang Allah menitipkan itu adanya, dan tidak perlu sombong karena itu adalah titipan, bukan kemampuan dari kita yang kita miliki. Bisa dipahami ya? Dengan ilmu, dengan akal yang dimiliki, maka di sini disampaikan yang membedakan antara hewan dan yang lainnya. Kalau kita bahas takwil ya memang seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bahas yang terkait dengan sebagai khalifah tadi misalnya, itu nanti akan bisa kita kembangkan ya sesuai dengan disiplin ilmu kita masing-masing. Kemarin saya menyampaikan ke teman-teman, memang manusia ini layak ya jadi seorang khalifah yang mengatur dalam kehidupan, karena dengan akalnya manusia punya kreativitas yang bermacam-macam. Satu contoh bisa kita bedakan nih, kalau monyet kita kasih pisang, ujungnya diapakan? Dimakan, selesai kan? Ya. Kalau seandainya kemudian manusia atau makhluk hidup di dunia ini semuanya seperti monyet, itu kalau misalnya Allah menghendaki ada yang namanya makanan roti, itu mestinya Allah langsung menciptakan roti. Betapa banyaknya jenis makanan yang harus kemudian diciptakan langsung dari Allah atau dari malaikat. Roti ada roti, nanti
pisang goreng, ada pisang goreng kolak, langsung ada semua dari langit misalnya. Itu kan dunia itu akhirnya kan kebun repot kan untuk seperti itu. Atau mungkin ada tumbuhan jenenge tumbuhan pisang goreng gitu ya. Nanti ada tumbuhan kolak, caranya ngambil mungkin dengan cara kita potong dahannya terus mancur kolak misalnya, kan macam-macam ya. Tapi kalau manusia yang punya akal ini ya, dengan kreativitasnya, maka cukup dijadikan satu tumbuhan pisang, nanti akan bisa dikelola. Yang menjadi kolak ya manusia dengan kreativitasnya, yang menjadi roti juga bisa, menjadi pisang goreng juga bisa, menjadi apapun ya, manusia akan bisa membuat dengan berbagai macam hanya dengan satu jenis bahan yang sama, sehingga Allah bisa menciptakan bahannya dengan sangat sederhana, kemudian manusia yang bisa menjadikan dengan bermacam-macam modelnya. Wa inna ma syarfa lan al-mustine mulya al ilmu opo ilmu bikaunihi likaunihi mestinya ya. Saya ini punya PDF 2. Memang sengaja saya nyari, kalau yang kitab aslinya nggak punya. Yang satu di sini menggunakan bikaunihi, yang satu menggunakan likaunihi. Tapi saya cenderung enak likaunihi. Kalau yang kitabnya apa? Enak likaunihi karena anane ilmu wasilatan iku sebagai wasilah perantara ilal birri maring kebaikan wa taqwa lan taqwa alladzi kang yastahiqu kang khai biha lawan ilmu alladzi alati terus biha atau bihi enggak yang punya kamu bihi ya. Ya, kalau alati pakai bihi, kalau dia maksudnya alati. Ya, di sini alati tapi biha, itu jenenge campur-campur ya. Kadang-kadang campur-campur enak, kadang-kadang gak enak ya. Sama mangan bakso gue campurin baku, ya gak enak ya. Sing enak itu bakso ini dintekno, lagi baku ini disumet, lah itu enak. Mau tentang ya? Tidak setiap sesuatu harus dicampur ya. Kalau alladzi kan yastafiq bukan khaibihi kelawan alladzi sop almaru awan al karamata ing kemuliaan indallahi ing dalem ngarsane Allah wasa'adati lan keberuntungan al abadiyati kan selamanya kan abadi tidak ada batasnya. Kama kaya barang kila kang den dawake apa mali Muhammad bin Hasan mari Muhammad bin Hasan rahmatullahi alaihi rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi ma tetep ing atase Muhammad lan Hasan syi'ran halil rasyid ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ini kalau dalam ilmu syair namanya ilmu apa? Ilmu arut ya. Ini bahar apa ini? Bahar Fu'ulun mafa'ilun apa itu? Bahar tawil nggih. Tawilun lahu dunal ukuru qailu. Tawilun lahu dunal ukuri qailu. Fu'ulun mafa'ilun itu kalau lagu ngaji baharnya begitu ya, lagu arutnya. Tapi nanti untuk lagu-lagu yang biasanya dipakai ya nenggone orang lagu-lagu itu juga semuanya kalau kita menggunakan notnya bahasa Arab itu juga semuanya menggunakan bahasa ini, lagu menggunakan ilmu arut.
Ini kalau dulu ada apa itu? Tawilun lahu tunal. Ya, itu apa itu? Ukuri fadailu. Itu kan barat tawil juga aslinya ya. Apa ada yang bisa? Lagu apa itu? Yang awal-awal, nah, ada kan yang seperti itu ya? Itu bahar tawil itu. Ta'alam ngerti ya sira fa innal ilma monggo sak temene ilmu iku zainun pepaes li ahli kedue ahline ilmu wa fadlun lan keutamaan wa unwanun lan apa unwan itu titel atau apa predikat ya, pangkat likul lil mahamidi kedue saben-saben kang pinuji wa kuman ono sira mustafidan wong kang amrih faedah kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambahan minal ilmi saking ilmu wasbah lan nlangiyo sira renango sira fi buhuril fawaid ing dalem pira-pira segorone pira-pira faedah tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi tafaqqah monggo amrih pahamo sira fa innal fiqha monggo sak temene fikih paham iku afdalu qaidin luwih utama-utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan taqwa wa adalu qasidi lan luwih lurus-luruse kang nejo wal alamul hadi ila sunanil huda wa utawi ilmu iku al alamu apa gendera panji gendera al hadi kang nuduhake ila sunanil huda maring pira-pira perilaku petunjuk wa utawi ilmu al hisnu benteng yunji kang nyelametake al hisnu min jami isyada iki saking sekabehane pira-pira kangelan. Fa inna faqihan mongko sak temene wong kang ahli fikih wahidan kang siji mutawarian kang wiroi iku asyad luwih banget ala syaitani iku asyad luwih angel ala syaitani ing atase setan min alfi abidin saking 1000 wong kang ahli ibadah. Ilmu dikatakan sebagai modal utama kemuliaan bagi manusia. Kenapa? Di sini disampaikan bahwa ilmu adalah perantara untuk mencapai takwa. Orang menjalankan takwa tanpa ilmu kadang-kadang perilakunya seperti takwa, tapi nilainya tidak lagi bentuk takwa. Kemarin saya sampaikan bahwa ada nilai kebaikan, ada nilai kebenaran. Baik dan benar itu sebuah hal yang berbeda. Kalau bahasa baik itu kadang-kadang manusia akan bisa menilai, atau bahkan juga standar kebaikan itu ada standar kebaikan akal manusia, ada standar kebaikan ilmu agama, ini juga ada. Sekarang kita tidak menggunakan standar akal manusia ya. Kita belajar agama, standarnya semuanya pakai agama. Meskipun demikian, standar baik agama ini kalau tidak didasari dengan kebenaran akan menjadi hal yang tidak baik atau salah yang mengantarkan tidak baik ya. Kemarin sudah pernah saya contohkan, orang menolong orang lain itu baik, tapi kalau cara nolongnya tidak benar maka akan menjadi salah. Makanya kadang-kadang orang berbuat baik itu malah justru disetori dosa. Kenapa? Karena kebaikannya tidak disalurkan pada kebenaran. Artinya menolong orang mengantarkan kepada tujuannya, menolong kan ya. Ini kan nilai kebaikan, baik, menolong. Tapi ketika kita menolong, kita antarkan kepada arah maksiat, itu namanya salah kan. Sehingga akhirnya ketika kamu antarkan terus buat berdono di omai panggonane buat dono ning ngarep omai sampean pergi, dia maksiat di situ, kamu dapat dosa.
Karena dia sampai ke tempat maksiat, kamulah yang mengantarkan. Namanya orang berbuat kebaikan tapi dapat setoran dosa, karena kebaikan yang kamu lakukan adalah sebuah kesalahan. Atau bahasa lain, ya, kita kebanyakan ibu-ibu yang sudah punya suami, kita tahu bahwa puasa Senin Kemis itu baik, sunnah baik, ya. Tapi waya Senin sampean poso, bojone sampean teko ngomong lunga telung dino teko ya, Senin ditakoni jarine poso, jare kamar gak gelem nggih. Dosa apa pahala niki? Sing gawe wis kangen kok. Nggak boleh pakai alasan saya niki lagi puasa Kemis, bukankah puasa Kemis itu sunnah dianjurkan Nabi, sehingga adanya sampai nolak. Ini jenenge berbuat kebaikan tapi salah, karena kita perlu mempertimbangkan antara kebaikan yang sifatnya sunnah dengan kewajiban, ya, yang berbentuk taat terhadap suami itu tinggi yang mana, maka kita utamakan taat yang pada suami. Kau usah gelo sama ini, kira akhirnya poso Seninku jadi batal. Justru nak, kalau kita pertimbangannya itu adalah pertimbangan nilai kebenaran, orang yang berbuat kebenaran itu kadang-kadang yang ia lakukan tidak berat tapi sudah dapat pahala. Nak sampai terus gelem mikiri karena wajib taat pada suami, niku siji itu ganjaran nyenengke suami, taat pada suami dapat pahala kewajiban. Yang kedua, seandainya tidak ada suami, sampean tetap puasa sampai sehari, berarti meskipun sudah batal tetap mendapatkan pahalanya puasa, kan enak. Wis gak poso itu pahala poso, dan juga itu pahala wajib taat pada suami. Itu kalau orang berbuat nilai kebenaran itu akan mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Makanya disitulah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dan takwa, itu karena kita punya pengetahuan. Tanpa kita punya pengetahuan seperti itu, kemudian kita pertimbangkan dengan akal kita, mikirin, lah iya wis asar karak dulu tahan kok, engko mari maghrib wis, pas mari maghrib sadurunge isa aku gelem misalnya, ya. Itu tetap nggak boleh seperti itu, ya. Meskipun sekali dulu mari asar, kalau memang suami menghendaki, kewajiban kita tetap taat. Iman poso kali dulu, bukan masalah nilai iman atau pikiran kita yang kita kedepankan, tapi bagaimana syariat mengajarkan, itulah yang kemudian kita lakukan, ya. Makanya ada sebagian asbabun nuzul, ya, yang disampaikan apa itu di surat At-Tin itu, waktu ini zaitun waktu rizinin wa dalbalatil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terus apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu Rasulullah menyampaikan kelak manusia itu akan dikembalikan seperti dulu lagi, ya, menjadi tua, menjadi lemah lagi. Itu para sahabat kemudian pada menangis. Menangisnya kenapa? Bukan menangisnya nanti kalau sudah tua kembali seperti anak-anak, tidak punya gigi, gak cerdas, jagung goreng, bukan itunya, ya. Mungkin kalau kita yang dipikir itunya, soalnya kadang tua untuk lentak, wis gak doyan ayam maneh, padahal ayam itu enak jarine. Tapi sahabat mikirnya, nanti kalau sudah tua kita sudah nggak kuat puasa lagi, kita sudah nggak bisa jamaah lagi karena nggak bisa jalan ke masjid. Yang dipikir ibadahnya. Terus kata Rasulullah apa? Orang itu nanti kalau sudah tua akan dikasih pahala seperti pahala ketika masih mudanya apa yang dilakukan. Artinya kalau waktu mudanya sering puasa Senin Kemis, ketika tua sudah nggak kuat puasa Senin Kemis, itu tetap dikasih pahala seperti Senin Kemis, ya. Meskipun nggak puasa, kenapa? Karena keadaannya yang menuntut tidak kuat, seandainya masih kuat tetap masih melakukan puasa. Itu enaknya orang baik itu seperti itu. Sekarang masih mumpung masih kuat, ya. Dikulinamo tahajud, soalnya sekadung tua besok tangi tetap itu pahalanya tahajud.
karena kita sudah terbiasa, karena ada tuntutan darurat yang kita hadapi. Makanya dalam hal ini itu banyak orang-orang yang merasa harus memaksakan diri, padahal secara hukum mestinya tidak demikian. Kadang yang sering kita temui di saat kita sudah sering kulino ya, melakukan jamaah sholat misalnya, orang itu kalau sudah terbiasa terus meninggalkan itu eman rasanya, ngoten nggih. Contohnya nopo? Dengan sungkai nyebutke kok ono sing tau dikulinakno. Ya, misalnya jamaah ya, jamaah wis kulino jamaah terus pas wayahe ape dikomati, pas wayahe komat dadan wetenge sampean loro. Niku kira-kira sampean jamaah dhisik napa ning kamar mandiri ya? Sing bener ning kamar mandiri. Nek wong wis kadung kulino kadang-kadang emang jamaah 17 salat dhewe siji. Wis tak tetep mangkat jamaah meskipun wetenge krasa loro. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika sholat kita nggak khusyuk sama sekali karena keadaan perutnya sakit. Padahal kalau kita mengikuti aturan ilmu yang benar, itu diarahkan kita ke kamar mandi dulu, selesaikan sehingga benar-benar selesai. Nanti kalau sudah selesai kita sholat, sholatnya dalam keadaan tenang, khusyuk lah. Enggak agak jamaah. Kalau kita tidak jamaah karena kita ada udzur seperti itu, biasanya jamaah terus kemudian kita nggak jamaah, pertanyaannya seandainya perut kamu tidak sakit jamaah, iya mau siap-siap. Kalau begitu meskipun sampean sholat nggak jamaah tetap dapat pahala jamaah. Lah berarti istiqomah saya kan putus. Yang namanya istiqomah itu tidak harus selalu nyambung terus, tidak harus seperti itu. Ada udzur kemudian putus, itu putus yang disebabkan karena udzur itu tidak mencederai ya istiqomah yang kita lakukan. Jadi yang benar itu bagaimana kita berbuat kebenaran, tidak sekedar kebaikan, dan benar sesuai dengan aturan agama, bukan sesuai dengan akal kita sendiri. Setiap ibadah itu ada prioritasnya. Prioritas itu yang harus kita ketahui. Ilmu itu mengetahui hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Di antaranya sholat adalah khusyuk yang paling diprioritaskan. Makanya setiap sesuatu yang bisa menjadikan khusyuk kita itu akan hilang, maka kita selesaikan ya sesuatu yang mengganggu khusyuk kita lebih dahulu, baru kemudian kita melaksanakan ibadah agar bisa dengan baik. Baik, ini ada sebuah syair ya yang memberikan gambaran betapa mulianya ilmu. Yang pertama, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Ketahuilah bahwa ilmu itu menghiasi orang yang memilikinya. Orang tanpa ilmu itu nggak ada bedanya dengan hewan ya, selain manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan yang lain adalah ilmunya, akalnya, akal yang bisa mendapatkan ilmunya. Justru orang yang berakal tanpa punya ilmu itu kadang-kadang akan lebih parah daripada hewan. Orang yang punya akal tanpa berilmu, ya, tanpa didasari dengan ilmu, ini akan lebih parah daripada hewan. Atau nanti kalau kita kembangkan lagi ya terkait dengan nilai-nilai akhlak, ya, atau nilai kemarin disampaikan, ya, ilmu itu untuk dilakukan, bukan hanya sekedar untuk diketahui. Maka orang yang punya ilmu, tapi kalau tidak didasari dengan hati yang baik, itu juga akan lebih parah lagi. Makanya banyak orang yang semakin tinggi ilmunya, korupsinya semakin besar ya. Padahal dia juga tahu kan korupsi itu dosa. Itu namanya punya ilmu, tapi ilmunya tidak bisa mengantarkan kepada nilai kebaikan. Kalau dari awal nih, ayam itu enggak hanya ayam, pokoknya kabeh hewan. Itu kan dia nggak punya rekening kan ya, karena dia nggak punya ilmu, nggak ada dia terus punya hewan, punya rekening untuk masa depan. Gue nak wis ono rekening akeh gak perlu susah-susah boleh rezeki ya. Yang kita ketahui kan ayam yang penting wetenge wareg ya. Terus yang apa? Yang tampungannya itu di lehernya sudah penuh, selesai kan?
Oh gak ono terus diusungi dhisik digawa mlebu ning gone omahe terus esuk gak usah metu sing ono iku dipangan kan enggak ada. Nah sampai duwe ayam ngono iku regane larang gitu. Aku duwe ayam pinter kaya iso ngono. Nah sedina iki ngono iku mangan larut terus diusungi tekan jero omah. Esuk wis gak metu-metu wis iku sing dipangan. Sampai duwe ayam ngono iku kira-kira regane larang gitu. Tapi nak manusia kan gak demikian ya. Manusia itu sing diduweni cukup gawe mangan setahun itu jek kurang. Wis duwe kendaraan loro itu jek kurang. Buktine nggih ngertos piyambak kan sing korupsi ngantek sakmono akeh. Ngono iku nak kurangi terus nyambut gawene bener ngoten ijen lumayan nggih, ijen duwe naluri. Tapi wis ndek rumangsa kurang, cara golekine gak bener pisan. Akhire lewat korupsi duwite wong sing dijikuk. Niku nggih pinter jenenge. Nah gak pinter gak iso njukuk duwite wong. Tapi pinternya mboten digunakno. Makane ilmu niki ya di satu sisi niku nggih bisa mengantarkan orang menjadi selamat, di sisi lain juga akan bisa mengantarkan orang menjadi tersesat. Makanya kita belajar ini tidak sekedar belajar untuk mendapatkan ilmu, tapi kita juga belajar bagaimana kita bisa menggunakan ilmu yang bisa mengantarkan kita menjadi selamat, mestinya demikian. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Ilmu ini sebuah anugerah, sebuah keutamaan ya yang dimiliki oleh manusia. Wa unwanun likulli mahamidi, dan sebagai apa? Titel atau gelar setiap likul lima hamid, setiap sesuatu yang terpuji. Semakin orang itu ilmunya semakin banyak, maka titelnya semakin tinggi, gelarnya semakin tinggi. Maka kalau orang itu baru tamat SD, nggak perlu dikasih gelar. Nggak ada orang tamat SD berapa? S setengah, nggak ada nih. Nah, terakhir dari S3 berarti S1, S2, S3. Kalau SMA berarti S berapa nih? Sadurunge S1 S berapa? Ya belum S ya, belum sarjana. Artinya memang ini disesuaikan dengan tahapan ilmu yang dihasilkan. Semakin banyak ilmu yang dihasilkan akan semakin tinggi kedudukannya, kedudukan dalam kehidupan sosial ini digambarkan dengan sebuah gelar, dengan sebuah titel. Nah, titel ini tergantung dengan daerahnya masing-masing. Nanti di sebuah pesantren itu ada yang memberi penghargaan terhadap orang yang punya ilmu itu. Ini gelarnya juga lain-lain. Nah, ada yang bahasanya al-alim, kalau di Darul Muhaqqiq, kalau sing al-alamah gitu, yang tingkatan paling tinggi itu bahasanya al-alamah. Ini terserah, karena itu sebuah apresiasi terhadap karya atau hasil yang diberikan. Kalau di tempat saya itu mufti namanya. Kalau mereka sudah menyelesaikan studinya, terus mereka siap dihadapkan dengan banyak orang, ditanyakan permasalahan spontan, kita dihadapkan langsung tanya jawab spontan, tanya jawab dengan dasar kitab-kitab tertentu, dan kemudian dihadapi oleh guru-gurunya, oleh masyayikh pondok pesantren. Dalam berapa hari begitu dianggap selesai, dikasih gelar al-mufti. Nanti dalam momen-momen tertentu dia didatangkan untuk tanya jawab kepada masyarakat. Namanya al-mufti. Kalau di Darul Muhaqqiq itu al-alim, al-alamah gitu urutannya kayaknya seperti itu. Ini namanya unwanun likulli mahamid. Dia akan mendapatkan titel gelar dari setiap kebaikan, sesuatu yang terpuji diberikan kepada orang yang punya ilmu, tergantung seberapa besar ilmunya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Usahakan setiap hari itu ada tambahan ilmu meskipun hanya satu. Bisa kita bayangkan sehari dapat satu pengetahuan tambahan satu saja, setahun sudah mendapatkan berapa? 360 ya, 65, 66, katakan 300 lah ya. Yang 65 dianggap hari libur misalnya ya. Sehari satu aja itu udah 300 ilmu. Kalau umur kita sudah berapa ini? 30 misalnya ya, atau 20 lah ya. 20 tahun kita menambah ilmu setiap hari satu, berarti 300 kali 20. Berapa itu sudah? 6? Ya, segitu banyaknya.
ilmu yang kita dapatkan. Sehingga dengan ilmu yang sedemikian banyak tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari sudah cukup, karena kita ini dihadapkan dengan aktivitas tidak sebanyak itu. Itu saya kira sudah cukup untuk ilmu kita ini, hanya satu ilmu saja. Kalau kita sudah ilmu yang sebanyak itu kita lakukan, itu sudah sangat luar biasa. Ada pernah saya baca di sebuah cerita seorang kakek yang buta, setiap hari itu belajar untuk mencari ilmu, menambah ilmu. Nah, berjalan ditempuh, kalau nggak salah kurang lebihnya setengah harian dalam perjalanan dengan cucunya, dituntun cucunya. Zaman dulu ya, dengan jalan, sekarang pakai sepeda. Jalan 1 kilo saja sepeda ini berbes gak mangkat. Saiki. Kalau dulu setengah hari jalan dilakukan untuk mendapatkan satu ilmu. Suatu saat kakeknya yang buta itu kebelet, ingin buang air kecil. Ketika mau buang air kecil, kata cucunya, sebentar kek. Ya, emangnya kenapa nak? Sebentar, ini tanahnya keras, ya. Biar saya jadikan apa namanya itu? Enggak keras itu apa? Gembur, ya. Terus kakek tanya, lah emangnya kenapa? Kalau tanahnya keras, kakek kencing itu nanti dikhawatirkan ada percikan-percikan yang kemudian mengenai kakek yang bisa menjadikan najis. Kalau gembur itu nanti kan nggak ada percikannya. Oh iya monggo. Setelah diselesaikan, kakeknya buang air terus ngejak pulang pada cucunya. Loh, kek kok nggak jadi ngaji? Kenapa pulang? Saya ini setiap hari berusaha untuk cukup satu ilmu yang saya hasilkan. Saya sudah dapat ilmu dari kamu, ayo kita pulang. Ini banyak hal yang bisa kita pelajari, bahwa semangat cari ilmu ya meskipun jauh dijalani. Yang kedua, memang meskipun hanya satu ilmu itu harganya sangat berharga, sudah dianggap cukup. Yang ketiga, dari siapapun ilmu yang kita dapatkan jangan merasa kecil hati. Sing memberikan tahu adalah cucunya yang muncul dengan ilmu hanya sekedar bengkak nyiprat monotrok, itu sudah cukup, dan kemudian diamalkan, kakek itu pulang. Nah ini hari-hari kita ini selalu kumpul di tempat-tempat majelis ilmu. Ya, ketika kita mengajar anak-anak kita bisa mempersiapkan ilmu dulu, dapat ilmu juga. Ya, seperti ini kita juga bicara tentang ilmu. Gak tahu saya menyampaikan apa, pokoknya saya sampaikan. Terserah kamu pilih yang bisa kamu lakukan, kamu catat, kamu lakukan. Yang cocok dilakukan, yang bisa diingat silakan diingat. Enggak harus semuanya yang saya sampaikan diingat. Cukup hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan sesuai dengan kamu, itu kamu ingat, kamu lakukan, sudah cukup. Semakin banyak semakin baik, tapi tidak harus banyak. Ya, contoh tadi hanya cukup satu ilmu sudah menjadi hal yang luar biasa. Wasbah fi buhuril fawaid, berenanglah di dalam lautan faidah. Hidup kita ini penuh dengan faidah yang bisa kita dapatkan. Setiap kejadian ada nilai ilmu yang bisa kita ambil faidahnya. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk mengarungi samudra ilmu, samudra faidah yang bisa kita hasilkan. Setelah itu kita catat, ya, kita masukkan ke hati kita usaha untuk bisa kita jalani. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Pahamlah terhadap sesuatu, karena paham itu adalah hal yang mengantarkan kita, yang menuntun kita kemana? Ilal birri wa taqwa, maring kebaikan dan takwa. Wa afdalu qaidi, dan apa tujuan yang paling lurus di antara tujuan-tujuan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi bahwa ilmu adalah modal utama kita untuk mencapai kebaikan dan ketakwaan terhadap Allah. Tanpa ilmu, perilaku kita yang kelihatannya takwa kadang-kadang tidak menjadi takwa karena sebuah kesalahan. Nabi juga pernah ya, ketika ada salah satu sahabat yang sholat, Nabi di sebelahnya. Kata Nabi, ulangi sholat kamu, belum benar. Ulangi lagi, ulangi sholat kamu, belum benar. Sampai 3 kali, sahabat bilang, ya Rasul, bisa saya hanya begini, berikan pengetahuan saya tentang sholat yang benar. Kemudian Nabi memberikan pembelajaran sholat agar benar. Artinya apa?
Sudah sholat, sudah, tapi Nabi menyuruh untuk mengulangi, berarti sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Masih ada yang salah. Maka semua perilaku kebaikan yang kita lakukan harus didasari ilmu agar yang kita lakukan bisa menjadi benar. Benar itulah yang menjadi modal utama ibadah kita diterima oleh Allah. Buktinya kalau misalnya salah pun diterima, Nabi tidak akan menyuruh untuk mengulang. Di situ sholatnya sahabat disuruh untuk ulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena memang ada hal yang tidak benar. Baru kemudian sahabat mengatakan, bisa saya begini ya Rasul. Baru kemudian Rasul menyampaikan teori sholat yang benar, yang bentuk yang harus dilakukan oleh sahabat. Wal alamul hadi ila sunanil huda. Ilmu itu adalah panji, ilmu adalah bendera, ilmu adalah tanda-tanda, ya, sebuah petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada nilai petunjuk yang bisa mengantarkan kepada jalan yang benar, yang mendapatkan hidayah. Wal qisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmu adalah benteng, ya, yang bisa menyelamatkan kita dari semua bentuk kerepotan. Apapun kesusahan, dengan ilmu kita akan bisa menjadikan ringan. Ilmu apapun, kalau masalah ringan yang terkait dengan nilai kehidupan duniawi, saya sering menyampaikan satu hal, ketika kita bisa menanamkan bahwa dalam setiap kehidupan kita ini semuanya adalah ketentuan Allah, takdir Allah. Kemarin saya contohkan, ya, ada seorang ulama yang memprivati, ya, privat ada kepada seorang anak pejabat, gitu. Ada anak pejabat minta privat kepada ulama, anak pejabatnya produk kurang ajar dikit. Gurunya diundang, teko sampai diomongin libur Pak, pulang lagi. Tekan rumah diundang mana? Kau ngaji mana? Berangkat. Sampai nggak jadi Pak, pulang lagi. Ya, dicoba berangkat pulang 3 kali, ditanya sampean itu tak kerja ini kok gak marah Pak? Terus apa sih yang menjadikan sampean bisa seperti itu? Apa disampaikan? Setiap yang saya lakukan itu saya tidak melihat siapa yang bicara, tapi saya melihat setiap yang kejadian terjadi itu adalah Allah yang menghendaki. Itu sampean sih ngomong, tapi saya lihat Allah yang menggerakkan kamu untuk bicara. Allah yang menggerakkan hati kamu untuk menyuruh. Kalau begitu ketika kamu ngomong ngaji Pak, saya berangkat itu bukan karena kamu yang nyuruh, tapi Allah yang menyuruh saya berangkat. Lewat ucapan kamu ngomong ngaji. Ketika kamu mengatakan libur Pak, itu yang saya lihat bukan ucapan kamu, tapi saya melihat Allah yang menggerakkan bibir kamu untuk mengatakan libur. Sehingga Allah menyuruh saya libur, saya pulang. Ketika kamu nyuruh lagi, saya melihatnya juga begitu. Kalau memang Allah yang nyuruh saya berangkat pulang, saya marah dengan siapa? Allah yang nyuruh. Kalau bisa menanamkan, ya, prinsip-prinsip seperti itu kan kita ini bisa enteng kan? Apapun yang kita hadapi jadi enteng, karena memang semua ini Allah yang menghendaki. Itu satu hal yang paling pokok ketika kita bisa menerapkan pengertian tersebut dalam hati kita. Ya, hidup ini akan menjadi enak, ringan, ya, maka nggak ada unsur hasud, nggak ada unsur dendam, nggak ada unsur takabur, karena semua itu adalah Allah yang menghendaki. Orang tonggone itu kaplingan nanti limo, awal diri siji nyicil gak mari-mari, mulai juga iri belas. Kenapa? Karena Allah sih menghendaki, kok mau awal diri prioritas kalau Allah, kan begitu. Bisa nonton gak? Latihan gak? Nak tanglet sampai sakit dereng Pak, ya, dereng sakit pulang gitu. Ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang disadarkan, ya, eling Allah yang menghendaki, gak usah jeru-jeru di diri. Ini ngoten nih. Kadang-kadang pengen ya Allah tombol iso mayang api jelek, eling Allah yang menghendaki. Ini ngoten, pokoknya selalu dikembalikan kepada hal sebanyak itu. Itu wajar ya, baru latihan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Orang yang tahu hukum, orang yang ahli fakih, paham dengan hukum-hukum agama, yang wiroi, ya, yang nerimo opo anane, yang hati-hati dengan hukum-hukum, ya, itu bagi setan lebih sulit untuk diganggu daripada
orang ahli ibadah. Maka ada ungkapan satu lagi begini, orang pinter yang fasik itu potensi selamat lebih tinggi, lebih baik daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Potensi selamat itu artinya lebih susah digoda, ya, karena selamat dan tidak selamat itu urusannya dengan godaan setan. Ya, ada bahasa orang pinter, orang punya ilmu yang fasik itu potensi selamat lebih besar daripada orang bodoh, ahli ibadah yang bodoh. Ya, ungkapan-ungkapan ini kadang-kadang juga apa ya, dihasilkan dari hasil penelitian, kadang-kadang begitu, sehingga tidak bisa dibuat sebagai standar umum. Jadi itu ahli ibadah, ya selamat terus itu, ya sing fasik ya nyatanya maksiat terus, ya kadang-kadang bisa begitu. Tapi ini secara logika itu kemudian digambarkan, ya ada sebuah cerita, ya begitu, orang bantah-bantah enggak, ahli ibadah itu meskipun bodoh itu akan berpotensi selamat lebih besar daripada orang yang punya ilmu tapi fasik. Yang satu enggak, orang berilmu yang fasik itu potensi selamat. Ya yes, ayo enggak percaya, ayo bareng-bareng marani oleh wong ahli ibadah tapi sing bodoh. Tengah malam jenenge ahli ibadah tangi tahajud. Wes barang wong tahajud terus wong loro iki mau saka njaba ngomong, engkau adalah hambaku yang ahli ibadah, sangat luar biasa. Saya kagum dengan ibadah kamu. Mulai malam hari ini kamu saya bebaskan dari api neraka. Kalau saya ampuni semua dosa kamu, pokoknya dengan bahasa-bahasa yang memuji, yang apa, mengangkat dan memberikan potensi selamat. Apa yang terjadi? Hatinya senang, hatinya bangga, merasa bahwa ada bisikan Tuhan terhadap dirinya atas ibadah yang sudah ia lakukan. Akhirnya kedua orang ini loh, ya toh, gampang digoda, mulai percaya awal diri itu Gusti Allah. Akhirnya dia rumongso bangga, rumongso takabur dengan ibadah yang ia lakukan. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Wes mari ngono terus kemudian pergi ke tempat orang yang punya ilmu yang fasik. Wong jenenge wong fasik, untuk mabuk-mabuk titik-titik. Mari dalam keadaan agak mabuk diomongi, aku iki Tuhanmu Allah. Awakmu kok ngombe terus ngono iki, terus kapan tobat dan sebagainya. Pokoknya dia ngomong begitu. Apa kata dia? Orang Allah kok ngomong koyo manusa. Kuwi dudu Allah. Sapa awakmu? Itu karena dia punya ilmu bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dengan sedikit ilmu seperti itu, ada orang yang mengaku Allah, dia sadar ini bukan Allah. Sehingga akhirnya apa? Dia selamat dari godaan yang mengaku sebagai Allah, selamat dari musyrik, selamat dari apa, murtad. Sedangkan orang yang ahli ibadah yang tidak punya ilmu, ya, ada suara mengaku Allah, diakui seakan-akan dia benar Allah sebagai Tuhannya yang mengampuni segala dosanya. Ini kan kesesatan yang membahayakan, yang sangat prinsip dalam akidah. Nah dari situ kemudian ada ungkapan orang punya ilmu yang fasik itu lebih susah digoda daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Ini dalam ungkapan bahasa lain ya, tapi kalau dalam di sini bahasanya apa? Faqihan, orang yang ahli fikih itu bagi setan ya, lebih susah untuk digoda apa min alfi abidin jahilin, dari 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Makanya orang mencari ilmu itu pahalanya besar sekali karena fungsinya juga besar, kedudukannya juga besar, sehingga motivasi dorongan orang mencari ilmu itu banyak sekali dalam hadis ya. Kita sangat beruntung di sebuah lembaga yang memberikan kesempatan kita tetap belajar mencari ilmu, tidak sekedar kita ini dituntut untuk menyampaikan, tapi juga dikasih kesempatan untuk thalabul ilmi. Banyak sekali hal-hal thalabul ilmi ini yang menjadikan dorongan
agar kita senantiasa belajar mencari ilmu. Banyak yang mengatakan majelis ilmu adalah bagian dari taman surga. Ada orang yang lagi kerja, terus kemudian siapa? Belilah di atas siapa ya? Yang mengatakan gak kepingin lah awakmu berbunuh di taman surga. Tentu dia Rasul Iko ditunjukkan majelis ilmu. Gak tahu itu hadis atau qaul suha qaul ulama, qaul sufi itu ya. Di majelis ilmu seperti ini itu dianggap sebagai taman surga. Ada hadis juga yang mengatakan barang siapa yang berjalan mencari ilmu itu Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ada juga yang menyampaikan tempat sholawat dengan tempat ilmu itu lebih baik tempat ilmu daripada tempat sholawat dan lain sebagainya. Banyak sekali dorongan-dorongan kita untuk mencari ilmu. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan barangkali ada yang mau bertanya. Saya persilakan. Sudah paham setuju yang saya sampaikan? Oke, waktu tadi paham ya, hari ini ngomong ya sing sampai orang di kabeh kan. Mungkin dicatat ya. Dicatat ya. Bon kalau catat saya catat di hati. Semoga catatan di hatinya itu bisa membekas lebih lama ya. Tidak sekedar luka hati saja yang membekas ya. Oke, baik, silakan. Pokoknya setiap hari harus ada yang tanya lah ya. Mau sepahanik terus yang takut ya. Oh enggak ibu. Kita yang ini bahagia kafe, tidak tahu masalah gitu ya. Biasanya yang takut-takut itu dua masalah gitu ya. Tapi tidak ya, apa takut khawatir dari orang masalah, makanya tidak perlu takut ya, bahagia kafe ya. Ayo yang depan, yang muda-muda, yang sepuh ya, yang belakang, ngomong ya, silakan. Ya besok disediakan mic dua nih, oh ini ada, sampai sana bisa. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge nggih Ustaz. Saya mau tanya. Seandainya saya ada dua kewajiban ya. Satu taat pada suami, dua taat kepada kedua orang tua. Nah, dua-duanya itu contoh. Saya itu lebih mengutamakan mana ya Pak? Kalau ketika dua-duanya menyuruh ada kepentingan yang sama-sama pentingnya dari orang tua menyuruh saya untuk pulang, contoh. Nah, suami ini juga menyuruh ada kepentingan mengajak saya pergi. Mana yang saya utamakan ya Pak? Mohon pencerahannya. Baik, oke. Jadi dua tuntutan yang kita hadapi di waktu yang bersamaan itu sering sekali ya kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya nggak sering itu ya. Ada dua kebutuhan yang harus saya hadapi dalam satu waktu yang sama. Aku itu duit teman atau saya mikro, wayang ngirimi anak. Tapi yo, iki kita ya wayang pengen ya nyenengke bojo misalnya gitu. Ini kan di satu sisi kayak kiriman, di sisi lain gawe nyenengno bojo. Misalnya seperti itu. Nanti juga banyaklah hal-hal seperti itu. Untuk pertama kali yang perlu kita jadikan pertimbangan ketika kita dihadapkan dengan dua tuntutan seperti itu,
standar nilai agama itu yang paling utama. Ya. Dalam standar nilai agama, fikih itu membahas semua aktivitas manusia, sehingga apapun yang namanya aktivitas manusia itu ada hukum fikihnya. Hukum fikih itu nopo? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, tingkatannya ngoten nggih. Yang pertama niku wajib, kedua sunnah, mubah, makruh, haram. Sing paling elek haram. Wajib yang bang niku enten tingkatane. Enten fardu ain, enten fardu kifayah. Sehingga nanti kalau kita dihadapkan yang satu tuntutannya wajib, yang satu sunnah, wis karuan, wajib diutamakan. Apalagi antara wajib sama makruh. Sing siji gawe kiriman anake, sing siji gawe rokokan. Dahulukan yang mana? Anake. Tapi nek gawe rokokan terus waktu, di balasan sing wis kadung rokokan gak jadi tiga menit ngoten jarene. Aku nek gak rokokan iki waktu tambah loro. Iku aku ngoten iku nggih napa boten kula boten nate rokokan boten ngerti ngoten iku. Wajib kali sunnah, utamakan yang wajib. Fardu ain sama fardu kifayah, utamakan yang mana? Fardu ain. Nggih. Ranten riyen nggih nate sahabat Nabi niku enten sing sowan teng Nabi, ya Rasul saya ingin ikut perang. Dari Rasul. Nah terus tapi orang tua saya jadi larang ya Rasul. Kata Rasul, mulio, perbaiki orang tuamu, taatlah pada orang tuamu. Karena taat pada orang tua adalah fardu ain, perang adalah fardu kifayah. Ini urusan perang, untuk mawon kan balik, kan menghormati orang tuanya. Fardu ain sama fardu kifayah. Sekarang kemudian kalau fardu ain sama fardu ain. Fardu ain sama fardu ain itu yang kita lihat mana yang lebih mendesak, sehingga lain perkara beda ketentuan hukumnya. Kalau sudah sama-sama fardu ainnya. Baik, untuk masalah ketaatan sampean mungkin wis ngerti jenenge. Wong wedok niku nek durung duwe bojo niku taatnya pada orang tua. Wong lanang nek durung duwe bojo taatnya pada orang tua, birrul walidain kan itu wajib. Terus kemudian nek wong lanang wis duwe bojo diutamakan bojone atau wong tuane? Wong tuane. Makanya kalau bojone sampean lebih mengutamakan orang tuanya daripada kamu, jangan iri. Memang wong lanang itu mengutamakan orang tua dulu daripada istrinya. Itu harus dipahami untuk mengenai. Ini kok agama sing ngomong. Ini kok agama sing ngomong. Makanya misalnya bojone niku rada sibuk karo wong tuane, kita harus menyadari karena memang tuntutan utamanya lebih diutamakan orang tuanya daripada istrinya. Tapi kalau seorang perempuan sudah punya suami, statusnya menjadi istri, ini taat orang tuanya sama suaminya dahulukan mana? Dahulukan suami. Sehingga ketika di satu waktu yang bersamaan ada dua tuntutan, maka kita utamakan mendahulukan suami daripada orang tuanya. Ini apabila tuntutan yang kita hadapi adalah dua hal yang sifatnya menjadi kewajiban kita untuk taat. Karena kadang-kadang suami ini yang dikehendaki itu bagi istri ada juga yang tidak harus ditaati. Karena ada ketentuan apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi seseorang itu tidak boleh taat terhadap orang lain yang tuntutannya adalah maksiat misalnya. Sampai jak metu karo bojo wong tua ya menghendaki ya sesuatu. Jak metu jak apa? Jak maksiat misalnya. Ini kalau keluarnya diajak maksiat kan tidak, kita nggak harus taat kan untuk maksiat. Maka dalam hal ini kita tidak harus taat pada suami. Ya, di antaranya ya misalnya lagi menstruasi dipaksa, ini juga jangan mau ya. Kenapa? Karena itu diajak maksiat namanya. Maka dalam hal maksiat tidak boleh untuk taat. Tapi kalau misalnya suami ini melarang
yang sifatnya tidak unsur maksiat, meskipun hukumnya hanya sekedar mubah, tidak dosa, perkara yang tidak dosa tapi kemudian ada penekanan tuntutan lain taat suami, ini menjadi wajib untuk taat. Misalnya, wis ning omahe, di rumah itu hukumnya apa? Aslinya kan mubah kan, perempuan di rumah itu kan nggak ada hukum wajib di rumah, nggak ada bentuk seperti itu. Tapi karena ada penekanan suami yang menyuruh di rumah saja, maka di rumah menjadi wajib karena taat pada suami. Perkara yang aslinya mubah ditekankan oleh suami yang menyuruh menjadi wajib. Nah, meskipun ini kewajiban karena tuntutan suami, maka menjadi sebuah kewajiban meskipun aslinya perkaranya mubah. Ketika orang tuanya manggil, maka yang benar adalah tidak keluar. Karena kita taat pada suami adalah kewajiban yang lebih diutamakan bagi seorang perempuan yang sudah punya suami daripada taat pada orang tuanya. Berarti durhaka atau tidak? Masalah durhaka dan tidak itu nilainya adalah dosa atau tidak. Justru ketika kita taat pada orang tua dalam keadaan dosa, itu namanya durhaka kepada Allah. Birrul walidain tidak demikian. Enten cerita sing niku sing ada seorang sahabat yang pesan istrinya ojo putus ke rumah, ya suaminya keluar, ayahnya sakit, dia dipanggil untuk datang karena ayahnya sakit, ya. Dia nggak bisa keluar karena pesan suami tidak boleh keluar. Ayahnya sudah mendekati ajalnya, dikasih tahu ayah kamu sudah mau meninggal, tetap nggak mau keluar. Bahkan sampai ayahnya meninggal dikasih tahu pun tetap tidak keluar. Akhirnya disampaikan kepada beliau Nabi hal itu, apa yang akhirnya Nabi menyampaikan apa? Alangkah beruntungnya orang tua yang punya anak demikian, dosanya diampuni karena punya anak yang solehah. Jadi dia tidak mau mendatangi orang tuanya yang sudah meninggal hanya semata-mata karena taat suami, itu menjadikan dosa orang tuanya diampuni karena bisa mendidik anak perempuannya menjadi solehah. Ini ukuran nilai sosial dari sisi agama. Nah misalnya awal piyambak roh duwe tangga itu kira-kira gimana? Jadi viral, digosipkan ya. Dikira anak beragam, tuane antek nabi gak gelem manani, gak gelem nilai. Padahal hanya semata-mata untuk taat kepada suaminya. Terus bagaimana kalau saat sekarang kita punya HP terus izin pada suami? Ya nggak apa-apa, kita sampaikan ya, suaminya ya udah nggak apa-apa, datang aja ya boleh karena sudah diizini. Kalau zaman dulu kan nggak ada HP, jadi kita nggak bisa izin apa katanya kita ikuti. Saya dipahami Bu? Yang tanya tadi yang mana? Pripun? Sekarang ya? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma. Iftah qulubana ya Allah futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.